Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ya kita ke kelas desain. Jadi kemarin setelah kita mengenal beberapa tools yang ada pada Photoshop, nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam Photoshopnya itu langsung. Baik, jadi di sini eh, abang bakalan memperkenalkan lah ataupun menunjukkan bagaimana sih cara-cara memasukkan gambar, bagaimana sih cara membuka lembar kerja baru atau membuka kanvas baru di dalam Photoshop ini. Sebelum nanti kita akan coba masuk ke tutorial bagaimana membuat sebuah pamflet gitu. Jadi di awal ini kita akan coba bagaimana membuka kanvas ataupun lembar kerja baru, bagaimana memasukkan teks, bagaimana mengubah warna, dan teknik-teknik dasar lainnya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ya. Baik, sebelumnya mohon maaf kalau suara abang kurang jelas ataupun ada suara yang lainnya yang mengganggu gitu. Oke, baik, langsung aja kita mulai desain kita ataupun kerja kita dengan membuka lembar kerja baru. Jadi untuk membuka lembar kerja baru itu cukup dengan menekan atau menahan tombol Ctrl plus N. Nah, ketika sudah ditekan tombol Ctrl plus N pada keyboard, maka akan keluar ini nih, kotak putih yang menunjukkan ukuran-ukuran kertas. Nah, jadi di sini seperti yang udah abang jelaskan kemarin, ada beberapa pilihan kertas, ada international paper, ada custom, dan lain sebagainya. Jadi kalau international paper itulah kertas yang sudah ditentukan ukurannya, ada A4, ada A6, A5, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena untuk membuat desain biasanya kita memakai yang custom. Nah, custom nih. Nah, jadi yang custom ini kita bisa memilih apakah kita pakai ukuran berapa aja. Yang jelas kita memakai satuan sentimeter ya. Satuan sentimeter. Misal kita buat 20 kali 25. Nah, misalnya seperti ini. Dengan format atau resolusi 300. Kalau terlalu besar kita kurangi 200. Dengan color mode itu RGB. Dan kalau bisa ya ini 16 bit. Kalau laptopnya mampu 16 bit, kalau yang tak mampu ya 8 bit gitu. Tapi emang rekomendasi tengah-tengah itu adalah 16 bit. Nah, background contents-nya itu bisa white, background color bisa di custom, transparan segala macam, kita pakai yang white aja. Kita pakai yang putih. Oke, di sini kalau mau buat judul boleh misalnya coba-coba. Oke, kita oke kan? Sip. Nah, muncul deh lembar kerja kita atau kanvas kita. Nah, jadi ini dia yang abang maksud tadi. Cukup dengan tekan Ctrl plus N maka akan keluar panel ataupun kotak dialog tadi untuk kita men-setting ukuran kertas dan sebagainya. Dan maka ketika kita okekan, setelah oke semuanya, maka akan muncul lembar kerja kita. Nah, jadi lembar kerja ini disesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Jikalau kita butuhnya persegi, maka kita buat ya ukuran persegi. Tinggi dan lebarnya satuannya sama gitu, ataupun ukurannya sama. Kalau ingin memanjang sedikit, maka disesuaikan lah gitu. Baik, berikutnya kita akan coba memasukkan kita coba untuk memasukkan warna terlebih dahulu ya. Nah, jadi dalam Photoshop ini ada beberapa bentuk warna yang bisa kita masukkan. Ada yang warna solid, ada yang warna gradient. Nah, jadi untuk memasukkan warna itu kita pilih ini, yakni Paint Bucket Tool. Nah, kita klik. Nah, jadi ini dia. Jadi warna yang akan muncul di sini tergantung dengan
warna yang ada di sini nih, warna yang ada di kotak ini. Jadi kalau misalnya kita di atasnya ini adalah warna hitam, maka warna yang muncul adalah warna hitam gitu. Nah, kalau ingin membalikkan yang putih ke atas, cukup dengan nih, tanda panah yang bengkok, kita klik, maka putih akan di atas. Ketika kita terapkan, maka warna putih lah. Jadi tergantung warna apa yang di atas, maka warna itulah akan terterapkan. Jikalau pengen merubah warnanya, cukup dengan klik 2 kali pada warna yang ada di atas ini. Klik 2 kali, maka akan muncul panel ataupun kotak dialog lainnya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan warna apa yang kita inginkan. Misalnya kita pakai warna krim nih, misalnya warna krim. Nah, kita pakai di sini. Kita sesuaikan aja. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencari warna lainnya gitu. Misalnya ini di H ya, kita ambil di S. Nah, warnanya mungkin jadi lebih lembut atau gimana gitu ya. Kita coba di B. Nah, warnanya seperti ini. Di R seperti ini. Di G, di B. Nah, nggak masalah, dicoba-coba aja gitu. Tentukan warna yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau abang biasanya pakai yang di H aja nih. Nah, misalkan kita tadi udah mau coba warna krim. Misalnya ini. Oke, kita terapkan. Nah, warna krim. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai warna yang gradien, cukup dengan klik pada pen bucket ini, klik kanan. Nah, di sini akan ada muncul dua pilihan, antara pen bucket ataupun gradient tool. Nah, kalau pengen gradient, ini kita coba gradient. Nah, di sini akan muncul panel warnanya, panel warna gradient. Jadi kalau ingin diterapkan misalnya oke nih, kalau pengen ubah warna, sama diklik 2 kali ya, sama diklik 2 kali di panel warna ini, kita klik 2 kali maka akan muncul. Nah, untuk ubah warnanya teman-teman bisa klik di sini nih. Nah, tepat di biru nih ya, klik 2 kali maka akan muncul warnanya. Nah, terserah mau menyesuaikan warna apa. Dan juga kalau mau pengen rubah warnanya di sini juga sama, klik 2 kali dan muncul warna yang kotak warna yang dan kotak warnanya gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan mau warna ini terserah gitu. Yang penting teman-teman suka dengan warnanya gitu. Nah, kita oke kan aja ya. Oke, jadi untuk menerapkannya gimana bang? Nah, cara menerapkannya seperti ini nih. Nih teman-teman bisa lihat kursornya udah berubah menjadi seperti tanda panah. Itu bisa klik 2 kali atau ditahan menggunakan mouse-nya, tarik, dan ya, maka warnanya akan terterapkan. Jadi sudut pandangnya itu tergantung dari mana kita mulai menariknya ya. Jadi sudut pandang itu tergantung dari mana kita mulai menariknya. Kalau kita mulai tarik dari sisi kiri atas, maka akan terbentuklah warnanya seperti ini. Kalau kita ambil dari sisi tengah atas, maka seperti inilah sudut pandangnya begitu. Jika dari arah sebaliknya atau dari arah bawah, seperti ini juga. Nah, juga tergantung dari panjang tarikan yang teman-teman lakukan. Nah, jadi misalnya teman-teman cuma narik di setengah, maka ya akan lebih banyak warna birunya gitu. Cuman kalau dari arah sebaliknya, yang kan banyak adalah warna birunya gitu. Jadi tergantung disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Baik, nah ketika warnanya udah, berikutnya adalah kita back ya, kita back. Nah, juga untuk teman-teman ketahui, jikalau dalam Word ataupun hal-hal lainnya untuk kembali ataupun undo. Nah, untuk undonya pada Photoshop ini sama seperti biasa, itu Ctrl Z. Nah, undonya itulah Ctrl Z. Tapi hanya berlaku untuk satu kali pengembalian ke belakang. Jikalau itu hanya Ctrl Z. Nah, jadi kalau teman-teman menahan ataupun menekan tombol Ctrl plus Z, maka itu akan kembali satu
satu kali ke belakang gitu. Hanya bisa satu kali, ketika teman tekan lagi maka dia akan kembali ke sebelumnya, ataupun misalnya ini nih. Nah, nih teman-teman tekan Ctrl Z, nah maka dia akan kembali ke depannya lagi. Jadi hanya bolak-balik gitu. Nah, gimana sih caranya Bang supaya bisa berkali-kali kembali ke belakang? Nah, caranya adalah dengan tekan Ctrl Alt Z. Nah, tahan terus. Nah, jadi kita bisa berkali-kali mundur ke belakang. Ctrl Alt Z. Nah, jadi Ctrl Alt-nya, Ctrl Alt tahan terus, yang ditekan itu hanya Z-nya gitu. Nah, Ctrl Alt tahan, yang ditekan hanya Z, yang ditekan berkali-kali hanya Z gitu. Jadi benar-benar paham ya. Nah, bisa dicoba ntar. Nah, kita kembali ke yang pertama tadi dengan warna krim. Nah, di sini bakalan abang ajarkan cara memasukkan gambar ya. Misalnya sini udah abang sediakan misalnya nih gambar provinsi Riau. Jadi dalam Photoshop CS6 cara memasukkan gambarnya itu cukup sederhana. Jadi kita tinggal memilih, misalnya ini sudah ada gambarnya. Kita klik kiri dan kita drag ataupun kita bawa ke aplikasi Photoshopnya. Nah, misalnya kita drag ke sini. Kita sudah mulai, kita letak ke sini dan lepas. Nah, tunggu sampai proses. Nah, oke, sip. Ketika sudah seperti ini, jangan lupa untuk dicentang. Nah, dicentang. Kalau kita tekan ini, maka dia akan hilang gitu. Kalau kita tekan blok, maka dia akan hilang. Tandanya ini adalah perubahan yang tidak kita inginkan. Tapi kalau ini adalah perubahan yang kita inginkan, ataupun kita ya sudah pas nih, gambarnya sudah pas, kita centang. Oke, sip. Nah, oke ya. Nah, satu lagi catatan untuk teman-teman semua, setiap gambar yang teman-teman masuki atau teman-teman oper ataupun teman-teman bawa ke dalam Photoshop, ke dalam ini kanvas kita, itu adalah formatnya format smart object. Smart object. Jadi apa sih maksud dari smart object itu, Bang? Smart object itu kita tidak bisa mengapa-ngapakan gambar ini. Jadi gambar ini adalah gambar yang sudah paten. Nah, jadi misalnya kita mau ngapus nih. Kita mau ngapus. Nah, ini dia kan keluar tanda blok. Tanda blok berarti ini gambar nggak bisa diapa-apain gitu. Lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, setelah juga mungkin untuk mengingat kembali, setiap teman-teman memilih panel-panel ini, maka jangan lupa untuk kembali ke yang sini. Misalnya setelah memakai penghapus, nah jangan lupa kembali ke ini, move tool. Jangan lupa kembali ke move tool untuk bebas menggerakkan objek-objek kita. Nah, bagaimana cara mengubah gambar yang smart object menjadi gambar yang bisa kita edit-edit? Nah, ini dia caranya. Kita bawa kursor kita ke gambar ini, ke layer gambar logo Provinsi Riau, lalu klik kanan dan rasterize layer, klik. Oke, terlihat perubahannya. Oke, kita kembali ya, kita undo ya. Nah, gambar smart object itu ditandai dengan nih, lihat kan, kelihatan kan, ada kotak di bawahnya. Ada kotak di bawahnya, tandanya ini adalah gambar smart object, gambar yang sudah paten dan tidak bisa kita apa-apain. Nah, ketika teman-teman ingin mengedit gambar tersebut, maka jangan lupa klik kanan dan rasterize layer. Nah, maka kotak yang ada di sini tadi telah menghilang. Kita pun bisa bebas untuk mengapakan gambar ini. Nah, mau kita hapus, mau kita segala macam, terserah. Nah, itu dia ya. Oke, misalnya nih udah pas nih, misalnya kita kecilin. Nah, satu lagi cara teman-teman semua agar gambar yang teman-teman kecilkan, membesarkan atau mengecilkan gambar itu supaya konstan ataupun bentuk
dan proporsinya tidak berubah, ada caranya. Nah, kalau kita kalau teman-teman hanya meletak kursor di sini lalu mengklik menahan mouse pada klik kiri lalu mengecekkannya, maka proporsi gambarnya itu bisa berubah, bisa mengecil, bisa melebar, bisa ya pokoknya nggak teratur gitu ya. Nah, ada satu trik caranya. Nah, jadi trik caranya itu adalah dengan menahan tombol shift, klik kiri, baru dikecilkan. Nah, jadi gambarnya akan tetap proporsinya, dia tidak akan berubah bentuknya, baik panjang, lebar, segala macam tidak akan berubah. Yang penting tahan tombol shift. Nah, ketika ukurannya sudah pas nih, misalnya kita buat ukurannya segini. Lepas klik kanan, baru lepas shift. Nah, ingat ya. Maaf, lepas klik kiri, baru lepas shift. Jadi, lepas semuanya dulu, baru shift-nya terakhir gitu. Oke, kalau sudah pas, jangan lupa dicentang. Nah, kita letak posisinya sedikit ke sini. Nah, itu tadi cara masukin gambar. Nah, Bang, gimana nih supaya ketika kita memasukkan gambar itu pas di tengah-tengah apanya gitu. Nah, caranya gampang. Di sini kita bisa lihat ini anggaplah seperti penggaris atau rulers gitu ya, rulers atau penggaris. Jadi, jikalau teman-teman ragu apakah ini gambar sudah di tengah atau belum, teman-teman bisa nih kursornya arahkan ke rulers yang ada ataupun penggaris yang ada di sebelah kiri, lalu klik kiri dan tarik. Nah, ini akan muncul nih. Nah, lihat aja nih, misalnya panjangnya 20, berarti setengah dari 20 adalah 10, berarti tengah-tengahnya adalah 10. Nah, setelah itu kita klik gambar. Nah, teman-teman bisa lihat apakah ini kan ada titik, anggaplah titik-titiknya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pastikan ya kalau itu diposisikan aja gitu, disesuaikan. Kalau kurang ke tengah ya tinggal digeser aja gitu. Nah, begitupun dengan ke bawahnya gitu. Ini adalah angka 10-nya gitu ya. Ini angka 10-nya, sedangkan ataupun panjangnya adalah 25 ya. Ingat ya, misalnya panjangnya 25, setengah dari 25 itu berapa? Misalnya setengah dari 25 itu adalah 12 setengah gitu, 12 setengah ataupun berapa. Jadi sama seperti tadi, kalau tadi kita tarik dari samping, sekarang kita tarik dari atas. Nah, kita tarik dari atas, seperti tengah-tengahnya ada di 12 setengah, berarti di sini nih. Nah, ini berarti tengah-tengahnya. Exit. Nah, bisa disesuaikan kembali. Nah gitu. Itu jikalau teman-teman mau misalnya memposisikan letak gambar misalnya, tapi tak mesti letak gambar terus di tengah gitu. Terserah, yang penting sedap dipandang mata. Nah, kalau abang tanya gini. Oke, setelah itu ini gambar sudah kita pelajari, cara masuk gambar, cara memasukkan warna sudah. Nah, berikutnya adalah cara untuk memasukkan teks. Nah, cara memasukkan teks sendiri itu sederhana saja dengan klik tools text. Nah, type tools namanya, type tool. Silahkan diklik. Nah, maka dia akan muncul ataupun kursornya nanti akan berubah gitu ya. Kita tunggu. Nah, ntar kursornya itu akan berubah menjadi seperti ini ya, seperti kita mengetik biasanya gitu. Nah, itu nanti teman-teman ketik aja, misalnya provinsi Riau, ya. Oke,
Oke, maaf sedikit nge-lag. Oke, kalau sudah selesai nih Provinsi Riau, misalnya kita jangan lupa dicentang. Nah, setelah itu kembali ke Move Tool. Oke lah, selanjutnya kita besarkan. Nah, cara membesarkan teksnya juga ingat. Tekan tombol Shift, klik kiri, baru tarik. Nah, untuk melepaskannya, lepas klik kiri, baru lepas Shift. Nah, setelah itu jangan lupa dicentang. Nah, misalnya ini mau kita letak di tes gini nih misalnya. Nah, misalnya gini. Nah, jadi ingat juga ya, ketika sudah bagaimana sih cara mengubah warnanya tuh, pengen mengedit lagi bang tulisannya. Nah, caranya itu dengan nih, mau kita menuju ke layer yang milik teks, tandanya itu dengan huruf T nih. Nah, itu kita tinggal klik 2 kali di bagian T-nya ya. Kita tinggal klik di bagian T-nya, jangan di sini, tapi di sini. Pas di bagian T-nya itu kita klik 2 kali. Nah, maka dia akan terblok dan pilihlah mana bagian yang mau diedit gitu. Misalnya Riau-nya kurang A-nya 1 atau U-nya kurang 1. Nah, gitu misalnya. Nah, Riau. Lalu di sini kalian juga bisa mengubah warnanya. Nah, tapi harus diblok dulu semuanya. Nah, diblok dulu baru klik. Misalnya mau warna hijau boleh, atau mau warna kuning boleh, warna merah yang penting warna yang bisa dibaca gitu ya, atau warna biru gitu. Nah, terserah. Nah, untuk mengubah fontnya juga begitu ya. Untuk mengubah fontnya ini ada nih di sini lokasinya. Nah, tinggal klik. Nah, terserah mau pakai font yang mana gitu. Misalnya font yang ini. Nah, atau misalnya mau font yang ini gitu. Nah, untuk font ini sendiri tergantung dari apa font yang terinstall di dalam laptop teman-teman semuanya. Nah, jadi boleh kalau yang mau download font silakan download di davon.com gitu. Pokoknya Davon. Nah, silakan pilih font-font yang menurut teman-teman bagus dan bisa dipakai untuk desain itu. Nah, kalau abang cukup pakai font yang ini, Amarat. Nah, di sini juga ada fitur kalau teman-teman mau merubah ataupun memberikan style gitu ya, misalnya tulisan miring, tulisan ada likuk-likuknya. Nah, ini bisa dipilih ini. Jadi lokasinya ini ya. Nah, yang tulisan teks ada garis lengkungnya, diklik. Nah, non ini ubah ke misalnya pilih aja gitu. Kira-kira mau bentuk tulisannya seperti apa? Mau arch lower, arch upper, arch bulge, cell lower, segala macam flag. Nah, terserah misalnya yang ini ya. Yang ARC nih. Nah, di sini bisa teman-teman setting. Mau vertikal, mau horizontal. Nah, lengkungannya bisa teman-teman sesuaikan. Ada distortion. Nah, terserah gitu ya. Mau seperti apa. Kalau sudah jangan lupa dicentang. Oke. Provinsi Riau. Nah, juga ada nih satu trik lagi untuk teman-teman semua kalau pengen memberikan sentuhan yang berbeda pada tulisan ataupun ya tulisannya, teman-teman bisa mengasih efek pada tulisannya. Caranya gimana bang? Nah, pada layer teks ataupun tulisannya, teman-teman bisa klik kanan lalu blending option. Nah, di blending option ini akan muncul beberapa kotak dialog
tentang style-style yang bisa kita terapkan di dalam desain kita. Nah, contohnya ini nih, misalnya tulisannya itu mau kita kasih stroke. Nah, stroke itu maksudnya garis tepi ya, misalnya mau dikasih garis tepi Provinsi Riau gitu. Warnanya terserah, misalnya mau warna ini, warna hijau, terserah disesuaikan gitu ya. Nah, ataupun kalau mau buat mau ubah ke gradient juga bisa dengan file type ini, diubah dari color ke gradient gitu. Nah, dia akan merubah sendiri gitu, tapi itu struknya ya. Nah, struknya, nah gitu misalnya. Nah, kalau teman-teman mau tulisan yang memiliki gradient atau segala macam, nah pilih yang ini, gradient overlay. Nah, gradient overlay ini ya, kalau color overlay juga bisa untuk berubah warna dari hurufnya. Nah, di gradient ini juga bisa. Nah, kalau gradient ini kita bisa misalnya pakai warna yang ini nih. Nah, misalnya seperti ini. Nah, mau dibuat seperti ini. Terserah gitu ya, bebas. Nah, misalnya seperti ini Provinsi Riau-nya. Boleh, tak masalah. Misalnya mau kasih efek bayangan. Nah, efek bayangan ini di drop shadow. Nah, teman-teman bisa mengaturnya. Coba-coba aja gitu ya. Kalau rasanya pas, boleh diterapkan. Kalau tak pas ya cukup dengan cancel aja gitu. Kalau tak pas rasanya bang, cancel aja. Kalau pas rasanya bisa diteruskan itu. Nah, kapasitinya lah kapasitas dari warna bayangannya gitu. Misalnya mau diturunkan, nah boleh. Size-nya ini, nah kalau semakin tinggi maka akan semakin melebur gitu ya. Nah, kalau dikecilkan dia akan semakin rapat gitu. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Distance-nya jarak. Nah, nih, bisa terlihat kan? Semakin tinggi maka semakin jauh jaraknya. Nah, jadi sama disesuaikan aja. Kalau misalnya udah pas. Nah, oke, misalnya seperti ini. Nah, apalagi misalnya mau kasih ini tekstur atau kontur, bisa diklik dulu bevel and emboss. Nah, ini teman-teman bisa ngasih seperti efek-efek apa gitu, efek-efek 3D gitu. Nah, itulah kira-kira gitu ya, efek 3D. Saya di kontur ini teman-teman bisa naikkan konturnya. Nah, di tekstur teman-teman juga bisa ngatur teksturnya, tekstur tulisannya ya. Misalnya di sini pattern ini ada beberapa, misalnya yang seperti ini, terserah, itu menyesuaikan aja gitu, tergantung dari selera. Tapi biasanya abang kurang ataupun jarang menggunakannya. Nah, ada satu trik lagi nih. Misalnya ini kita okekan dulu ya. Nah, kalau teman-teman semua mau menduplikat ataupun istilahnya copy paste-nya lah gitu ya, copy paste kalau di Word ataupun di berbagai ya lah, itu misalnya kalau copy paste itu adalah Ctrl C. Nah, kalau di Photoshop itu adalah copy paste-nya Ctrl J. Nah, Ctrl J maka akan muncul duplikatnya gitu. Nah, di sini akan abang ajarkan juga beberapa trik tulisan ya. Trik tulisan. Sama, kembali ke blending. Ingat, klik kanan, blending. Di ini, misalnya nih kita off kan semua dulu ya. Kita off kan dulu semuanya. Nah, di blending option dan default. Di blending ini
jangan lupa di branding option sebenarnya default. Nah di sini teman-teman boleh fill capacity-nya dikurangin atau dihabiskan aja gitu. Fill capacity dihabiskan, lalu teman-teman boleh ke stroke. Nah di sini teman-teman bisa membuat variasi lainnya gitu. Nah misalnya ditebalkan sedikit. Nah lalu warnanya misalnya kita ubah nih warna biru atau warna hijau gitu kan, atau mau dibuat gradient. Nah dibuat gradient, misalnya gradiennya kembali sama, nah seperti ini. Nah boleh. Oke. Nah jadi bisa teman-teman. Nah kalau dia ini istilahnya cuma tepi-tepinya aja gitu, nah tengahnya kosong. Nah seperti itu dia. Bisa kita letakkan di sini nih misalnya. Nah Provinsi Riau. Oke. Nah, ini juga ada teman-teman bisa memainkan kapasitas dari tulisannya itu di sini ya. Nih, kapasitasnya ketebalannya misalnya seperti logo ini nih. Terlalu jelas gitu kan, kita membuat agak transparan. Nah, bisa dimainkan di kapasitinya. Nah, misalnya nih tulisan Riau yang nih kita buat lah agak sedikit redup gitu. Nah bisa kita mainkan di kapasitinya. Oke, nah misalnya seperti itu. Nah begitulah tadi cara dasar-dasar ya, dasar-dasar untuk uh, membuat sebuah ataupun membuat sebuah desain gitu ya. Ya sederhana aja dulu, kita cara memasukkan gambar, cara memasukkan teks, memberi warna dan lain sebagainya. Nah juga misalnya kalau logo provinsinya mau teman-teman edit juga boleh, semuanya ada di blending option gitu ya. Jadi terserah mau diapain gitu gambarnya. Misalnya ini mau dikasih stroke terserah, boleh juga. Nah kalau misalnya jelek tinggal hapus centangnya gitu. Nah misalnya mau kasih bayangan juga boleh. Nah misalnya gini. Nah atau mau ngasih efek-efek 3D juga boleh. Mau bermain di tekstur juga boleh. Nah ini lebih jelas nih tekstur ini. Nah tapi emang kalau bang pribadi jarang menggunakannya. Mau bermain di kontur juga boleh. Nah di konturnya mau dimainkan nih boleh gitu, tak ada yang melarang. Nah seperti ini. Oke. Nah seperti itulah kalau mau menghilangkan ini tanda-tanda intern ini boleh digeser lagi gitu. Nah digeser aja. Nah seperti inilah caranya. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat tutorialnya, teman-teman semua bisa paham minimal dasarnya terlebih dahulu ya, karena nanti kedepannya semoga banyak yang bisa abang share terkait bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan tools-toolsnya ini. Nah jadi itulah dia tutorial sederhana ya, jadi mungkin agak sedikit panjang videonya, bisa teman-teman ya lihat gitu kan kalau pengen
nanti kalau lupa boleh lihat videonya lagi, kalau lupa boleh lihat videonya lagi gitu. Nah, mungkin untuk ini untuk cara memasukkan gambar sederhana, memberi warna, memasukkan tulisan dan mengedit sedikit gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kita next di video yang berikutnya ya.